Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Pujian bagi orang yang merendahkan hati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seekor burung gagak merasa dirinya yang paling baik di antara burung-burung di hutan belantara. Ia juga tidak mau disaingi oleh burung-burung yang lain. Padahal bulunya yang hitam sering menakutkan burung-burung yang lain tersebut. Lagi pula suaranya yang parau jelek sering mengganggu ketenangan para penghuni hutan. Suatu hari seekor burung kutilang mendatangi burung gagak yang sedang sedih. Burung kutilang itu berkata, "Hai gagak, mengapa kamu sedang sedih? Apakah kamu sedang ketakutan sama burung pipit?" Burung gagak tersenyum. Ia mulai menunjukkan kehebatannya. Ia tidak mau direndahkan oleh seekor burung kutilang. Ia mengibas-ibaskan sayap-sayapnya. Lantas ia berkata, "Di hutan ini saya yang paling berkuasa. Tidak mungkin saya takut sama burung sekecil itu. Kamu saja saya bisa telan hidup-hidup. Apalagi burung pipit sekecil itu. Atau kamu mau sekarang juga saya menyergapmu?" Burung kutilang langsung menyingkir pergi. Ia tidak mau membuat burung gagak semakin emosi. Suatu hari lainnya ada seorang pemburu datang ke hutan. Gagak menghasutnya untuk memanah si kutilang dengan menawarkan bulunya sebagai anak panah. Namun si pemburu berulang-ulang gagal memanah kutilang hingga bulu burung gagak itu habis. Karena kesal tidak mendapatkan hasil buruan, sebagai gantinya pemburu menangkap gagak yang kini tak dapat terbang karena bulunya sudah habis. Sombong sama dengan malapetaka. Cerita ini saya sadur dari internet https://24hourworship.com. Saudara yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan bahwa angkuh sebagai suatu sifat yang suka memandang rendah kepada orang lain. Sifat yang tinggi hati, sombong, dan congkak. Tentu banyak alasan orang untuk menjadi angkuh di dalam kehidupannya. Seseorang itu bisa saja menjadi angkuh karena dia sering memberikan sumbangan, atau dia memiliki keahlian yang tertentu. Seseorang itu bisa karena cantik atau ganteng, atau mungkin orang tuanya di daerah itu adalah orang yang penting, dan lain sebagainya. Entah apapun yang menjadi motivasi seseorang itu menjadi angkuh, Raja Salomo yang menuliskan kitab Amsal ini mengatakan, seorang yang angkuh akan direndahkan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Sebaliknya, dikatakan bahwa orang yang rendah hati akan menerima pujian. Pujian
di dunia ini dan juga pujian di dalam kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 23 ayat 12 mengatakan, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku yang terkasih, marilah kita meninggalkan keangkuhan dan kesombongan di dalam kehidupan kita di dunia ini yang hanya merendahkan kita dan tentunya mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kita seperti burung gagak tersebut. Sebaliknya, marilah kita merendahkan hati kita selama kita di dunia ini, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kita adalah orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam segala hal yang akan kita lakukan. Marilah kita juga merendahkan hati kita kepada setiap orang dengan sikap hidup yang demikian. Orang-orang akan menerima kita. Itulah saudara-saudaraku, pujian bagi seseorang yang merendahkan hatinya. Dia dipuji dan disukai Tuhan, dan juga dipuji dan disukai sesama manusia. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Amin. Kita nyanyikan lagu buku Ende 427 ayat 1 dan ayat 2, "Marserep maruduk niroha." Marserep maruduk niroha, roau tu jolom tu haki, o begi padokmu bajomu, tunggi do papos rohaki. Leleng do maroha portibi, mangihut lomoku doa, sailam tu gadana dosaku, paima tu Golgata. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu,
Kiranya kami menjadi orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kami sesama manusia. Sehingga apapun yang akan kami lakukan di tengah-tengah dunia ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang banyak hal yang harus kami hilangkan dari kehidupan kami supaya kami bisa menjadi orang yang rendah hati. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus kami akan mampu melakukannya. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh orang yang sakit, yang terpapar karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau Tuhan menyembuhkan mereka, memberkati obat yang mereka makan. Berkati juga para medis, para dokter, perawat yang ada di rumah sakit. Kiranya mereka sehat-sehat dan kuat, menjadi garda terdepan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan-Mu saja. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air, dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sehat-sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.